Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Pada saat ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kau sembuhkan kami di belakang salib Tuhan. Pada saat ini kuasa Roh Kudus masih ada di pikiran kami. Kami undang Tuhan menolong kami, mengajari kami Tuhan. Roh Kudus bicara pada kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. 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 Ada sukacita. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih ambil kesempatan untuk dapat memuji menyembah Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Kita bangkit berdiri. Dan Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Selanjutnya kita baca Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Silakan duduk. Belajar hidup kita untuk mengandalkan Tuhan. Dikatakan bahwa dalam sebuah penelitian ada penderita gangguan kecemasan umum yang menyatakan bahwa sekitar 91,4% kekhawatiran seseorang tidak terjadi. 8,6% dikatakan kekhawatiran yang menjadi kenyataan. Nah, kita hidup sekarang, banyak kita selalu khawatir, takut terjadi apakah yang terjadi kemudian seperti ini, bagaimana kalau saya menikah, bagaimana saya punya anak, bagaimana saya bekerja, bagaimana saya tidak ada bekerja. Jadi sesuatu itu dia selalu dalam pikirannya itu khawatir. Padahal itu tidak akan terjadi. Yang akan terjadi hanya 8,6% kekhawatiran itu yang menjadi kenyataan. Sedangkan tidak terjadi, yaitu kekhawatiran kita ada 91,4%. Karena terlalu banyak khawatir, jadi bisa tidur. Karena banyak khawatir, banyak hal yang kita pikirkan. Akhirnya kita melalui satu gangguan, yaitu depresi. Namun kita dapati kenyataannya banyak orang dihantui oleh kekhawatiran dan kecemasan akan sesuatu. Mengapa hal ini terjadi? Salah satu penyebabnya adalah kita fokus pada masalah yang kita hadapi dan kemampuan kita terbatas. Hal ini membuat kita fokus pada kemungkinan buruk atau hasil yang kita hadapi, hasil-hasil yang negatif dari situasi tertentu. Hal ini terjadi karena kita terlalu khawatir, karena kita terlalu cemas dan apa yang kita hadapi. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Kita belajar pada saat ini firman Tuhan kami ingatkan kita, kalau saat kita memiliki kekhawatiran, kalau kita cemas, kita takut, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan juga dikatakan, saya sering khawatir, saya sering takut sebenarnya. Biasa dalam perjalanan, dulu waktu kita kerja tambak emas itu, sebenarnya apalagi malam Jumat ya, dari Simpang Inggris itu Senjata itu Menjaya itu menuju ke Sanggau. Di situ saya khawatir apa yang bayangin, apalagi burung hantu ikuti dari belakang. Akhirnya saya belajar, saya KKR sendiri dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Di saat saya katakan firman itu paling kuat itu, sebab roh Allah dalam diri aku lebih besar pada roh ada dalam dunia ini. Itu yang aku katakan terus menerus. Sesudah itu, waktu itu, zaman itu, jalan itu hancur pas di kuburan itu. Jujur saya orangnya penakut ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai kuburan saya bilang lihat banyak mobil Allah. Saya bilang puji Tuhan, banyak mobil di situ. Karena ngapa? Kekhawatiran, ketakutan itu, itulah yang terjadi pada zaman dahulu kala, waktu belasan tahun yang lalu. Dan kita khawatir dan kita takut. Bayangkan perjalanan itu mereka gajian, kemudian itu harus di tempat dan sebagainya. Selesai jam 9, jam 10. Itu malam Jumat. Nah, mungkin saya bermalam terus kan di tempat keluarga seperti itu, maka saya nekat pulang. Nah, disitulah karena khawatir dan ketakutan saya klaimkan satu firman Tuhan dikatakan, sebab roh Allah dalam bersina aku lebih besar pada roh ada di dunia. Itu yang saya katakan terus, dan itu membangkitkan satu iman dan semangat saya dalam perjalanan menuju dari Menjaya Senjata ke Simpang Inggris sampai ke Sanggau. Nah, hal itu yang terjadi pada saat ini. Mungkin banyak hal yang khawatir, kita takut hal itu akan terjadi kemudian hari. Nah, tapi kita katakan, kita klaimkan firman Tuhan bahwa roh Allah kita lebih besar pada yang ada di dunia ini. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, kita serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Sebagai manusia biasa harus kita sadari bahwa kemampuan kita sangatlah terbatas. Untuk itulah kita perlu mengandalkan Tuhan.
yang kuasanya dan kekuatannya tidak terbatas. Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan kekuatannya sangat tidak terbatas. Bahkan jika kita mengandalkan Tuhan, bukan saja kita menjadi bebas dari kekhawatiran dan kecemasan, namun juga berlimpah berkatnya seperti janji yang Tuhan nyatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Kami akan berkembang untuk bacanya. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Dikatakan bahwa diberkati kita mengandalkan Tuhan, berarti kita berserah penuh kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, hikmat dan penyertaan Tuhan kepada kita yang luar biasa. Ini melibatkan kepercayaan penuh pada kasih dan kuasa Tuhan serta penyerahan diri kita pada rencana Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan berarti pertama itu penyerahan diri. Mengandalkan Tuhan berarti kita mengakui keterbatasan diri kita dan menyerahkan segala kekhawatiran, rencana dan keputusan kita kepadanya. Kita belajar mengandalkan Tuhan, jadi kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita serahkan rencana kita, besok mau kemana, lusa mau kemana, atau sebentar lagi kita mau kemana. Jadi kita harus serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita rasa kita kuat. Salah kita itu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian hari. Seperti yang kita lihat bahwa waktu itu kita minta tolong waktu Mama Rita sakit di sini, dan kita minta tolong ada satu orang di sana di Muko itu supaya ngantarkan Mama. Kita minta tolong betul supaya dia jangan kena angin begitu. Dan yang terjadi kemudian berapa bulan kemudian, 1 tahun kemudian, orang yang kita minta tolong tanpa diduga sakit, akhirnya dia dipanggil Tuhan. Jadi hidup ini kita tidak tahu. Jadi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri hidup kita total kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Apakah kita akan sakit? Apakah kita akan dipanggil Tuhan? Maka kita harus senantiasa berjaga-jaga. Yang kedua, kita memiliki iman dan kepercayaan. Kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bahkan dalam situasi yang sulit. Jadi kita punya hanya satu pengharapan kepada Tuhan, yaitu iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun persoalan yang kita alami, kita hanya punya satu iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Yang tiga, kita harus punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kita harus berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan persekutuan, mencari bimbingan dan kekuatannya. Dalam setiap hari dan setiap hari dikatakan firman Tuhan, kita harus berdoa dalam roh dan kebenaran. Karena mengapa? Karena iblis itu seperti singa yang mengamuk mencari kita. Dia akan memangsa kita. Pada saat di akhir zaman ini banyak hal yang terjadi. Kita lihat bahwa banyak kekerasan yang terjadi dan sebagainya. Kita hanya pada saat ini kita harus belajar menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Kita harus berdoa dalam hati kita, hanya katakan, Tuhan tolong saya, Yesus tolong saya. Hal itu yang terjadi pada saat kita di perjalanan dimanapun berada. Biasa saya pakai motor, jujur kadang ngantuk di jalan, bisa saya pejam mata ini. Tapi saat saya bilang hampir membelokkan masuk ke parit, saya bilang Yesus tolong, akhirnya motor itu belok. Ya puji Tuhan, mereka senantiasa menjaga dan melindungi dan tidak terjadi kecelakaan. Dan juga pernah kita pas ke kebun sawit itu hanya berapa senti saja itu sudah masuk ke jurang. Saya bilang Yesus tolong, sampai teman itu sampai pucat waktu itu. Karena mengapa? Ada lagi naik ke atas lagi selain daripada kebun sawit kita ke tempat yang kalis itu. Dan itu sudah masuk jurang, saya melihat waduh di bawah itu tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tangan Tuhan senantiasa menolong kita. Kita harus belajar, kita menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, walaupun kita nggak bisa banyak doa, kita bilang Yesus tolong. Karena pertolongan kita datang daripada Tuhan menciptakan langit dan bumi. Yang keempat itu kita menerima bahwa rencana Tuhan mungkin berbeda dengan rencana pribadi kita, dan kita harus bersedia mengikuti kehendak-Nya. Biasanya rencana Tuhan A, tapi kita melakukan yang B. Karena mengapa? Dan pikiran kita pikir segala logika kita. Tapi bagaimanapun itu, kata orang dikatakan bahwa
lahir mati jodoh itu di tangan Tuhan. Sekalipun kita punya suatu rencana yang begini-begini yang luar biasa, tapi kalau Tuhan katakan tidak, maka itu tidak akan terjadi. Maka rencana Tuhan yang terjadi. Sebenarnya kadang rencana Tuhan di luar itu sampai kita tidak mau terima ya. Tapi kita belajar, kita tunduk kepada Tuhan, kita dengar kata Tuhan, jangan kita keraskan hati kita. Kita sering sebagai manusia, kita sering meraskan hati kita. Karena mengapa? Karena keegoisan kita, karena kesombongan kita, maka kita akan keras hati. Kita belajar pada saat kita mengandalkan Tuhan, maka pada saat ditegur orang, mungkin saat itu kita katakan, wih, sakit sekali kan. Tapi kalau kita renungkan apa yang dikatakan orang itu walaupun sakit itu, maka kita kembali ke jalan yang benar. Dan selanjutnya kita harus belajar menerima rencana Tuhan, berbeda dengan rencana pribadi, tapi kehendak Tuhan pada saat ini. Jadi kita belajar mengandalkan Tuhan, kesahkan kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kita hanya belajar mengandalkan Tuhan. Yang kelima, kita bersyukur dalam segala hal, melihat segala sesuatu berbagai berkat dari Tuhan, dan bersyukur dalam setiap situasi, baik suka maupun duka. Kita bersyukur juga banyak hal itu ya. Kadang kita hanya bersyukur pada saat kita mendapati banyak berkat. Saat tidak ada berkat, kita bukan bersyukur, kata kita bersungguh-sungguh. Disinilah kita belajar, kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Seberapapun yang kita dapat berkat, seberapapun yang kita alami, kita hanya katakan bersyukur, terima kasih Tuhan sudah menolong kita. Hidup mengandalkan Tuhan bukan berarti tidak berusaha atau pasif. Sebaliknya, kita tetap bekerja keras dan melakukan yang terbaik, tetapi dengan kesadaran bahwa keberhasilan seperti berasal dari Tuhan. Dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Firman itu mengatakan pada kita bahwa kita harus mengandalkan Tuhan sehingga membawa berkat dan perlindungan dalam hidupnya. Tuhan Yesus berkati.